Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan banyak sekali kebudayaan yang terkandung di dalamnya, tidak hanya nasionalisme, tapi juga banyak budaya, baik itu dari tarian, pertunjukan, kain yang ada di Nusantara di Indonesia. Dan selamat siang Smart Listeners, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Tasya Rustama akan menemani dan kita akan berbincang mengenai sebuah kebudayaan di mana wastra Indonesia ini menjadi sebuah hal yang patutnya juga perlu kita tahu karena ada dan menjadi budaya kita. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Wastra Indonesia, Pak Bimanto Suwastoyo. Selamat pagi Pak Bimanto. Selamat pagi juga. Pak Bimanto, gimana kabarnya? Kita mau tanya-tanya nih, kita mau dapat ceritanya begitu ya dari teman-teman Wastra Indonesia. Ini kalau misalnya mau diceritakan begitu ya, asal mulanya itu seperti apa sih adanya perkumpulan ini dan hingga sampai dengan sekarang ini? Berdirinya kapan? Berdirinya 2016 ya. Tapi sebetulnya dulunya itu kita cuma di Facebook aja. Jadi grup di Facebook yang biasa lah. Kita ngomongin kebetulan ketemu yang sama-sama suka sama kain ya. Kain Indonesia. Baru 2016 tuh baru sama teman-teman saya itu kita sama-sama mendirikan inilah Wastra Indonesia. Karena kita bilang diresmiin aja gitu jadi kelompok ya daripada ngalor ngidul ngomong di Facebook nggak ada gunanya gitu. Ya udah ayo bikin kelompok lah. Terus kita daftarkan di Kemenkumham itu 2017. Maret 2017. Jadi kita resmi sebagai perkumpulan. Sebetulnya anggotanya tuh ya nggak ada patronnya. Anggotanya tuh ya ada pemerhati, ada yang suka wastra, ada yang kolektor, ada yang penjual, ada yang artisan, banyak lah. Sekarang anggota kita sekitar 70-an lah. Memang agak kita batasi supaya nggak terlalu rame ya. Jadi kita bisa berorganisasi itu dengan cukup efisien. Gitu ceritanya. Baik. Sebenarnya dari Facebook berarti begitu ya Pak Bimanto. Iya. Ketemu tapi darat atau kopdar? Sekarang sih udah sering, tapi dulu kopdarnya tuh paling terbatas ya, ada 5-6 orang aja yang kopdar. Terus kita baru bilang ya udah dibikin perkumpulan aja. Baru kita bikin perkumpulan, sudah itu baru kita kalau ketemu kan setiap tahun itu harus ada General Assembly ya, meeting rapat umumnya ada gitu. Tapi selain itu ya kita ketemu biasa-biasa lah. Memang nggak semua anggota sekaligus, tapi biasa kalau ada kegiatan kita ketemulah. Barangkali 20%, 30% dari anggota itu ada pasti. Oke, jadi sekarang apakah sudah berpindah dari Facebook ke perkumpulan lain, misalnya bikin grup WhatsApp kah atau gimana Pak Bimanto untuk komunikasinya? Ya, ada grup WhatsApp, ada Facebook ada, tapi perkumpulan ini kan sifatnya perkumpulan resmi ya. Artinya kita terdaftar secara hukum, jadi kita memang ada rapatnya, ada pertemuannya bulanan. Sempat terhenti waktu COVID ya. Biasalah kita nggak usah ngumpul-ngumpul. Tapi sesudah COVID kita udah mulai lagi. Kalau pertemuan bulanan itu kita nggak semua datang, paling 2-3 orang, 4 orang, 5 orang gitu. Tapi kita terus laporan di Facebook atau di Instagram. Biasa, sepertinya itu. Seperti gitu. Oke.
Tapi saya penasaran Pak Bimanto ketika berkumpul begitu ya, apa sih yang diomongin? Apakah selalu tentang wastra kah? Atau hal-hal apa yang biasa dilakukan begitu ya di Biasanya wastra sama makan, mesti pakai makan. Makanya itu draw-nya, apanya, penariknya itu makan. Tapi biasanya kita kalau ketemu ya makan. Tapi yang diobrolin macam-macam lah, nggak cuma wastra aja. Kita kayak ngobrol temen aja. Tapi memang wastra itu biasanya kita tukar menukar lah. Ada yang pengen tahu misalnya ini saya beli kain dari mana ya? Atau kok apa gimana sih cara nyimpen kainnya atau gimana cara melipatnya dan sebagainya. Biasanya kita obrolin di kesempatan seperti itu. Oke, baik. Oke, Pak Bimanto, kita jeda dulu sejenak ya untuk satu Yuk, sesi selanjutnya. Saya izin mungkin di kesempatan kali ini mengundang Anda smart listeners untuk bergabung di 0812 11 12 959 untuk ikut juga berbincang bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kira-kira Anda apakah salah satu penyuka wastra atau kain tradisional Indonesia? Jika iya, adakah Anda punya koleksinya? Seperti apa? Boleh diceritakan. 0812 11 12 959. Kami jeda sejenak. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami di kesempatan program Smart Community di pagi hari ini. Dan kami masih menunggu atensi dari Anda ya, yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 999, atau Anda yang ingin bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Masih membahas seputar Wastra Indonesia bersama dengan Perkumpulan Wastra Indonesia. Sudah ada Pak Bimanto Suwastoyo. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Wastra Indonesia. Oke Pak Bimanto, saya penasaran awal ketertarikan seorang Pak Bimanto di Wastra Indonesia itu seperti apa? Wah, itu masih muda banget ya. Masih mahasiswa, udah lewat yang udah lulus. Saya tuh senangnya jalan-jalan. Jauh sebelum orang-orang sekarang suka jalan itu, kalau zaman dulu tuh jarang orang suka jalan-jalan di Indonesia ya. Paling kalau ketemu tuh ada orang seperti saya tuh biasanya mereka tanya, oh dari dinas ya? Atau apa cari antik ya? Gitu, cuman itu aja pilihannya. Orang yang wisata tuh zaman dulu belum ada. Ini tahun 80-an ya. Jadi waktu itu ceritanya saya ke Sumba, Pulau Sumba. Terus saya nyewa motor. Dari Waingapu itu saya naik motor, ngikutin jalan aja tanpa rencana. Karena dulu nggak ada Google dan sebagainya. Jadi saya enaknya aja gitu. Jalan, saya ngikutin jalan ya. Kemana jalannya ya saya ikutin aja. Sampai jalannya itu buruk sekali gitu. Saya pikir udahlah. Kira-kira udah 3 jam jalan itu. Saya balik aja lagi ke Waingapu gitu. Saya balik. Zaman dulu belum ada Aqua kan. Jadi wah haus banget, panas banget naik motor. Terus ketemu di jalan itu di kampung tuh ada bapak-bapak lagi naik pohon kelapa. Saya berhenti, saya bilang, Pak, boleh dong saya beli kelapanya buat airnya gitu, buat minumnya. Terus, oh nggak usah beli katanya, ini saya kasih. Terus dia turun, dia bukain kelapanya, dia pakai golok kecil gitu. Tapi goloknya tuh saya tertarik sekali sama goloknya karena bagus gitu loh. Goloknya kecil tapi dia perhatian yang dilimpahkan pada keindahan goloknya itu bagus gitu, ada kepala naganya. Terus saya tanya sama bapaknya, itu goloknya bagus, saya bisa beli di mana ya seperti itu? Katanya, oh ini saya buat sendiri. Gitu. Nah, jadilah tawar menawar, saya boleh nggak saya beli sebenarnya. Tadinya dia nggak mau, akhirnya dia mau beli. Saya beli, nggak mahal lagi waktu itu. Terus dia bilang, udah mampir ke rumah aja, rumah saya deket kok. Biasa kalau orang di kampung tuh ramah banget kan. Saya mampir ke rumahnya dia. Nah di rumahnya dia tuh istrinya tuh lagi bikin ikat, lagi menenun. Jadi ya saya waktu itu belum tahu lah tentang tenun menenun itu. Terus ngobrol lah sama ibunya ini. Ibunya itu aduh jorok ya. Rambutnya awut-awutan, terus dia nyirih, merah mulutnya, terus dia tuh cuma pakai kain setengah dada gitu, di dada gitu, nutup dada gitu. Pokoknya jorok lah, nggak terlalu. Tapi begitu lihat apa yang ditenun itu, saya kagumnya setengah mati. Apalagi sesudah kita ngobrol-ngobrol dengan bahasa Indonesia yang terputus-putus gitu, dia kasih tahu gimana prosesnya. Jadi dia ngikat dulu, terus dicelup, baru ditenun gitu. Saya ini latar pendidikannya arsitek, jadi terbiasa dengan 3 dimensi ya. Kita biasa berpikir 3 dimensi itu gampang. Tapi lihat ibu ini bekerja itu, dia kasih lihat contohnya itu, ini ibu kalau ngikat tuh nggak pakai contekan gitu ya, dari kepala sendiri, dan ngikat tuh ngitung matematik sekali gitu loh. Dia ngikat 3 di sini, 4 di sini, 2 di sini, 5 di sini gitu, dan bisa dapat ada polanya gitu. Saya sampai bingung, ini ibu-ibu nggak bisa baca tulis, ngomong bahasa Indonesia berantakan.
tapi otaknya tiga dimensinya tuh jauh melebihi saya. Saya kalah dengan kemana. Nggak bisa dibandingin saya tuh. Ampun aja kalau suruh bikin begitu. Udah tuh saya tanya sama dia, boleh nggak saya beli itu? Punya kainnya nggak? Saya pengen gitu. Terus, wah ini belum selesai, tapi nanti saya cari di dalam. Dia cari di dalam, dapat satu kain. Saya beli kainnya. Udah hai gosip sedikit, terus pulang saya. Di hotel itu saya semalaman itu cuma ngelihat kainnya, terus mikir, aduh ibu ini kok kurang ajar ya keahliannya kok bisa sampai segitu ya. Caranya tuh bikinnya jelimet begitu lama, bisa sabar, bisa ngitung, bisa tiga dimensi, pokoknya lengkap lah. Semenjak itu saya bilang, waduh, pengen tahu lebih banyak tentang wastra. Dan kemudian lagi masih di Sumba ya saya cari-cari lagi. Setiap kampung yang ada penenunnya saya tanya prosesnya gimana. Kalau ada kayaknya sebetulnya saya beli ya. Kalau saya mampu beli saya beli. Kalau nggak mampu ya udah foto-foto aja waktu itu. Ya itu asal mulanya saya suka wastra. Dan karena saya suka jalan-jalan kemanapun saya berada, biasanya saya ke pasar dulu. Lihat ada kain apa sih di sini. Kayaknya apa, baik yang dijual atau yang dipakai orang. Yang kedua juga sering kalau hari Minggu tuh nongkrong depan gereja. Kalau di Indonesia Timur tuh gereja kan kalau hari Minggu tuh orang pakaian yang paling bagus gitu. Jadi kain-kain yang paling bagus tuh biasanya keluar di situ. Gitu. Jadi sampai sekarang kalau anak istri saya tuh semua pada bilang ngapain sih beli gombal gitu dibeli. Terus mau diapain gitu, mau dibikin baju juga nggak bisa. Ya udah gimana kalau orang udah seneng nggak bisa diapain gitu asal mulanya. Jadi awalnya dari situ ya Pak Bimanto. Iya, Dari Pak Bimanto dengan kain ikat ibu-ibu sumba. ibu-ibu yang ibu-ibu kampung yang luar biasa kemampuannya gitu. Selanjutnya, setelah dari Sumba, apakah seorang Pak Bimanto waktu itu menjelajah lagi ke tempat-tempat lain untuk lihat gitu ya? Oh iya, iya, tempat favorit saya itu NTT. NTT itu udah semua pulau-pulau besar lah paling nggak udah kena, semua Maluku kena. Secara umum saya tuh karena senang jalan Indonesia tuh mungkin dulu itu saya satu-satunya orang Indonesia, jarang orang Indonesia yang waktu itu masih 30 provinsi ya udah saya lalui semua. Sekarang udah 38. Mungkin belum semua karena Papua nggak semua yang saya jelajahi. Tapi umumnya saya kira sebagian besar dari Indonesia udah pernah, kalau provinsi itu udah lewat lah. Kalau kabupaten mungkin belum semua, tapi udah banyak. Dan Bagaimana biasa Pak bagaimana melihatnya perbedaan-perbedaan dari kain dari wastra Indonesia yang beragam ini? Bedakan ya, Pak? banyak ya, banyak. Saya keahlian yang menjadi keahlian atau fokus saya biasa adalah ikat ya. Jadi kain ikat itu biasanya ada di timur, ada di orang Batak punya, misalnya orang Aceh punya, orang Kalimantan tuh ada, Sulawesi ada. Jadi lumayan banyak. Tapi selain ikat juga banyak sih kain yang lainnya, dan saya tidak membatasi diri hanya untuk ikat saja. Kalau perkara beli itu memang agak rakus gitu. Kalau lihat kain bagus pengen, nggak bisa ditolak gitu. Akhir bulan udah miskin aja. Aduh ini duit kemana larinya, kok perasaan cepet banget keluarnya. Tapi lihat lemarinya, aduh lemarinya makin lama makin penuh. Gitu kalau orang udah suka tuh sengsara. Sengsara tapi nikmat lah, suka. Banyak sih Apa sih, Pak? kain macam-macam dari semua daerah tuh. Setiap daerah ada kain, biasanya ada kain khasnya. Apa yang membedakan biasanya Pak Bimanto sebagai orang yang suka jalan gitu ya melihat semua perbedaannya, apa yang mencolok begitu? Mencolok dalam arti apa ya? Cuman saya sih lihat setiap daerah kan lain-lain ya. Untuk saya selain untuk kain itu saya lebih mengerti bangsa saya sendiri. Saya bisa mengerti, oh kenapa ya orang Batak itu kok kasar-kasar kalau ngomong sama saya tuh keras-keras gitu. Ada sebabnya. Kenapa ya orang Bugis tuh pintar dagang? Ada sebabnya. Dan kita lihat itu
karena kita banyak di daerah, kita ngomong, saya kalau di daerah juga nggak tinggal di hotel bintang 5 ya, biasanya di rumah penduduk kalau nggak di hotel bintang melati lah kalau orang bilang gitu. Dan banyak memakai, kalau saya bisa menghindari pakai pesawat terbang, saya biasanya menghindari pesawat terbang. Jadi pakai kapal kayak, pakai motor kayak, pakai mobil kayak, atau kereta api kalau di Jawa atau Sumatera. Karena itu lebih kontak kita dengan orang di daerah itu jauh lebih gampang gitu. Kalau kita naik kereta api kan ngobrol sama yang di sebelahnya. Kalau kita naik kendaraan umum juga sama ngobrol. Banyak sekali pengetahuan yang didapat dari mengenai daerah itu dari orang yang duduk di samping kita. Gitu. Jadi nggak cuma kain aja lah, macam-macam. Saya ini orangnya agak rakus ya, segala macam dibeli. Ada anyaman lah, ada lah mebel lah itu kalau lihat tuh lukisan kaca banyak, terus patung di belakang tuh. Belum di bawah, kalau di bawah tuh mebel, ada pokoknya segala macam. Nggak punya tabungan hari tua saya. Tabungannya ya investasi, investasi barang. Tapi jualnya susah. Kalau suruh jual, aduh sayang nggak mau dijual, mau dibekep aja. Gitu. Sengsara lah jadi orang yang seneng barang tuh. Begitu suka, begitu sayangnya ya Pak Bimanto ya terhadap Iya. wastra, tapi juga kesenian-kesenian nggak cuma wastra, tapi juga ada patung, tadi juga anyaman dan lain-lain. Pak Bimanto, kalau dilihat bagaimana kain wastra bagaimana wastra begitu ya di Indonesia kan beragam jenisnya. Eh, apakah selalu tadi Pak Bimanto kan juga menghindari pesawat begitu kan? Pasti kan pakai angkutan umum biar melihat bagaimana culture dari masyarakatnya. Apakah itu juga tercermin di wastranya mereka di tiap daerah ini? Oh iya, kalau tergantung daerahnya. Di beberapa daerah itu saya nggak melihat orang memakai wastranya. Kalau di Indonesia Timur kebanyakan masih pakai ya. Maksudnya NTT, Timor, Sawu, Alor, Sumba itu mereka masih pakai sehari-hari. Tapi kalau di daerah lain tuh enggak. Tapi paling enggak kalau kita bicara sama orang itu kita bisa tanya, di sini kainnya apa sih? Kain adatnya apa sih? Bisa beli di mana sih? Carinya di mana sih? Tahu kenal penenun enggak? Gitu dan sebagainya itu biasanya lancar kita ada input lah. Jadi kita nggak hanya bergantung pada Google misalnya atau buku-buku yang kita beli gitu. Oke, baik. Saya penasaran Pak Bimanto, kain termahal yang Pak Bimanto punya. Kain terbaik, terbagus yang jadi favoritnya Pak Bimanto tuh kain apa sih? Tapi izin dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak ya Pak Bimanto ya. Untuk Oke. dijawab nanti kira-kira yang mana nih kan pasti banyak koleksinya. Bingung nih nanti milihnya yang mana yang paling ya. Dan tetap bersama dengan kami jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Dan kami menunggu atensi dari Anda di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana. Dan kami juga hadir di WhatsApp 0812 11 12 959. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Community di hari Sabtu ini, menemani hari libur Anda ya. Yang mungkin Anda yang berada di Jabodetabek, selamat pagi menuju siang. Di kesempatan kali ini kami kedatangan tamu spesial dari Perkumpulan Wastra Indonesia. Dan untuk Anda juga yang bergabung bersama dengan kami dari Palembang, dari Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Boleh bergabung di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Saya masih bersama dengan Pak Bimanto Suwastoyo. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Wastra Indonesia. Ternyata selain sebagai Ketua Perkumpulan Wastra Indonesia, Pak Bimanto juga ini ya, pembina penenun Toraja Melo ya Pak? Ya, Toraja Melo itu sebenarnya social enterprise ya. Jadi kita membantu penenun-penenun di daerah, terutama penenun yang wanita ya. Karena kebanyakan 90% lah penenun kita itu wanita. Kecuali kalau yang saya ngomong, kalau bilang penenun itu ngomong yang pakai gedok ya. Jadi tenun yang pakai, bukan tenun mesin, bukan ATBM. Tenun gedok itu tenun yang karena tegangan gitu. Yang pernah lihat nggak orang kalau duduk di lantai terus ada tenunannya di depan gitu, ya ikat, dan tensinya tuh karena di belakang pinggangnya itu dia harus ke belakang itu supaya menarik, supaya lurus gitu, supaya tegang itu. Saya ngomong sampai mana ya? Oh, membina tenun gedok ya. Jadi di daerah-daerah yang masih ada tenun gedok itu, walaupun di beberapa daerah juga kita berhubungan dengan penenun yang pakai ATBM. Jadi mesin masih pakai tangan tapi udah lebih mesin gitu, lebih masinis, dan biasanya ukurannya lebih luas, lebih lebar. Cuma kalau dibilang kita membina itu, sebetulnya membina itu tidak membina teknik ya, karena kebanyakan dari penenun-penenun kita udah ahli kok, penenunnya udah hebat gitu. Yang kita
bina itu misalnya development. Jadi bagaimana sih, kan mereka kadang-kadang menenun ya gitu-gitu aja ya, menenun yang klasik gitu. Dan klasik itu belum tentu yang dicari di pasar gitu. Jadi kita kadang-kadang membantu, oh kalau mau bikin misalnya bahan untuk tas atau untuk baju tuh seharusnya begini. Kombinasi warna yang baik untuk pasar itu seperti ini gitu. Jadi mengembangkan produk mereka supaya mereka tuh bisa lebih komersial lah, bisa menjual lah. Kadang-kadang mereka juga diajari produk tidak tidak melulu tenunan ya, tapi apa sih yang bisa dibuat dari tenunan mereka, banyak misalnya di Kalimantan Barat atau di Sumatera Utara tuh mereka udah bisa bikin misalnya tas, bisa bikin apa dompet kayak apa, buku, tas segala macam lah. Jadi kayak gitu tuh bisa membantu mereka untuk lebih lebih sejahtera gitu. Dapat ekonominya juga dapat gitu. Kalau sekedar menenun kain klasik itu biasanya ya adalah orang yang mau beli 1 juta, 3 juta, 2 juta, 7 juta, tapi terbatas banget kan. Tapi kalau beli percil-percil tas yang 50 ribu apa 100 ribu tuh jauh lebih laku lah. Gitu. Jadi itu yang kita coba tanamkan pada mereka. Tenun, tapi tenun jangan hanya untuk tenun klasik gitu. Tenun biasalah. Kembangkan tenun itu untuk bermacam-macam cara. Dan antusiasme ibu-ibu tuh hebat kalau saya bilang. Kalau saya ngajar di kota, saya banyak ngajar di kota. Bukan mengenai tenun, tapi biasanya tentang tata kelola dan sebagainya. Biasanya ya kalau anak muda tuh angin-anginan lah, kadang-kadang suka, kadang-kadang. Tapi kalau ibu-ibu, kalau di daerah penenun itu saya animo mereka tuh selalu, waduh, pertanyaannya banyak, terus mau tanya, mau coba ini, mau coba itu, gitu. Jadi senang itu kita membina. Mereka juga kita bina mengenai literasi keuangan ya, karena mereka biasanya tuh campur aduk apa yang tenun yang mereka jual dan keuangan keluarga tuh campur aduk. Jadi habis bulan utangnya numpuk banyak, nggak tahu kenapa duitnya larinya kemana, mereka nggak tahu. Kayak gitu-gitulah. Jadi pada dasarnya adalah membantu penenun-penenun itu untuk bisa lebih teratur, lebih hidup lebih sejahtera lah gitu. Secara ekonomis dan mereka lebih terbantu, lebih diberdayakan kan. Gitu. Jadi nggak cuma teknik. Tanpa Kenapa? karena tanpa Bimanto itu yang justru dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk para penenun ya, Pak Bimanto. Hmm. Dimana Iya. kalau misalnya kita tahu wastra itu nggak murah harganya kan, Iya. 100-200 ribu begitu kan, bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta. Tapi kok kesejahteraan itu aja begitu kan untuk para Iya. penenun ini. Ada yang Iya. salah begitu. Ya begitu kan, Pak Bimanto. Iya. Benar. Mereka tuh biasanya menghadapi masalah dana ya. Kan mereka mesti beli benang gitu. Kalau duitnya mereka udah ngutang, ya benangnya ngutang lagi, waduh terbelit utang terus-menerus gitu sama tokek misalnya. Terus mereka juga terkena masalah pemasaran ya, misalnya sulit masyarakat kemana ya. Kita juga ngajarin mereka untuk coba jual online ya. Tapi jual online itu ada banyak halangannya untuk ibu-ibu desa karena mereka harus punya akun bank, kayak begitu-begitulah. Dan itu ada agak kadang-kadang agak sulit. Tapi paling enggak kita juga membantu melalui Toraja Melo ya. Toraja Melo itu jadi Toraja Melo itu social enterprise. Jadi kita membantu penenun, tapi kita juga punya, kan mesti hidup juga. Jadi kita punya bidang komersialnya lah, yang namanya Ahana. Dan bidang komersial itu yang menjual produk-produk yang kita tampung dari penenun-penenun yang kita bina gitu loh. Nggak hanya itu aja, dari orang lain juga iya, tapi paling nggak kita menyediakan platform yang membantu memasarkan produk-produk mereka gitu. Tentu saja dengan kriteria mutu itu kita agak ketat ya. Dan itu yang kita ajarkan juga kepada penenun itu, mutu itu nomor satu gitu. Jangan mengorbankan mutu untuk kalau mau cepat atau mau cepat dapat duit gitu. Kadang-kadang itu image-nya jadi jelek gitu. Kalau kita mau punya langganan, kita mau punya orang yang suka dengan barang kita, ya jaga mutunya. Dan itu yang kita ajarkan juga. Seperti apa mutu yang
yang harus gitu kita penuhi kalau kita menjual atau menenun sesuatu dan menjualnya. Kalau mau untuk diri sendiri ya terserah lah, mau asal-asalan juga boleh gitu kan. Kalau kita mau menjual ya harus ada mutunya gitu. Oke, Pak Bima tuh sudah dunia ini sejak 2016 dan bahkan sebelum itu begitu kan. Ini udah lama Oh sekali. ya, tahun 80-an lah mulai. Tahun Kalau 80. secara tekun fokus ke wastra memang sekitar tahun 2016-an lah itu. Animonya seperti apa, Pak? Dari Apanya? masa ke masa, animo. Animo masyarakat. Yang Ya, dari tahun macam-macam yang nggak bisa dibilang, tapi paling nggak saya sih melihat orang sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengenal dan mau menggunakan wastra gitu. Kalau untuk saya itu saya senang sekali kalau ada anak muda, dan memang kalau di perkumpulan wastra Indonesia itu kita fokusnya adalah mendidik anak-anak. Jadi anak yang lebih muda dari mulai anak sekolah SD sampai SMP, biasanya SMA udah nggak terlalu gitu. Tapi SD sampai SMA kita memperkenalkan batik gitu loh. Batik lah, tenun lah, ikat lah. Dan mereka biasanya anak kecil tuh justru lebih cepat nangkepnya. Saya ngambil contoh misalnya waktu itu ada satu SD di Depok itu. Anak SD itu dari pagi, kira-kira saya pelatihannya 3 jam gitu ya. Setelah selesai itu saya anak SD kelas 4, kelas 5 itu mereka sudah bisa membedakan yang namanya batik tulis, batik cap, batik print. Nah itu hebat, menurut saya senang sekali gitu. Belum tentu orang dewasa, kita sering kali, saya kalau jalan-jalan ke apa namanya ke Tanah Abang apa ke Tamrin City itu kan banyak yang jual batik, tapi sedih lihatnya karena batik itu sebetulnya print bukan batik. Orang sih pakai kemeja, teman saya juga banyak pakai kemeja gitu. Aduh, ini gue pakai batik, bukan batik itu print itu. Print dengan motif batik itu beda gitu loh. Yang seharusnya kita pakai adalah batik yang dipakai, yang dibuat dengan tangan atau cap gitu masih mending. Banyak orangnya sih kita animo, kalau dibilang animo sih sekarang sih mulai ya tumbuh ya, banyak yang suka apa namanya wastra. Tapi yang masih kurang itu pengetahuannya gitu. Makanya kita rajin mendidik masyarakat gitu, untuk membedakan antara batik print sama batik cap atau tulis saja nggak bisa. Boro-boro itu saya pernah bikin pameran di Museum Tekstil, itu pameran judulnya saja udah wastra ikat ya, dari 40 waktu itu. Terus saya lagi jaga, kebetulan hari itu saya lagi jaga pamerannya. Ada anak perempuan mahasiswi diikutin sama temannya yang megang kamera gitu. Terus dia bikin blog kayaknya. Jadi dia masuk ke ruangan terus dia bilang, ya teman-teman, sekarang mari kita lihat batik-batik Indonesia yang serba beragam itu. Langsung saya bilang, stop, stop. Pertama, ini bukan batik, Dek. Ini tenun. Tenun namanya spesial lagi ikat. Jadi membedakan batik sama tenun aja belum bisa gitu lah. Itu yang harus masih kita ajarkan gitu loh. Masih kita sebarkan kesadarannya itu. Kalau animo sih banyak. Kadang-kadang animo itu juga terganjal sama uang ya. Karena mahal memang, kalau kita berbicara tenun itu kan sebetulnya adalah karya seni ya. Karena mereka buat tangan kayak kerajinan gitu. Dan kerajinan itu butuh waktu, butuh biaya dan sebagainya. Makanya lebih mahal gitu. Kadang-kadang orang mau mau pendeknya, mau murahnya aja kan. Jadi alah ballet print kan udah kelihatan batik ya udahlah. Oh, yang lebih itu sih bisa kita mengerti ya kalau tingkat ekonominya masih masih ya setengah-setengah lah gitu. Tapi banyak juga ibu-ibu yang tasnya Hermes kalau suruh nawar batik yang harganya 4 juta ditawar 3 juta atau 2 juta itu masih nawar gitu. Kok mahal banget sih? Bilang, Bu, itu tasnya aja 80 juta. Bu ya rada mikir gitu. Bu suruh bikin mau nggak gitu. Tenunan gitu. Nggak bisa kan? Bikin songket 4 juta masih tawar 2 juta. Nggak bisa lah. Kayak gitu kadang-kadang ya. Itu masalah pendidikan lah. Itu yang kita coba tanamkan ke orang. Itu bukan hanya karya, itu karya seni gitu. Jadi harus ada penghargaannya. Kita harus
Kalau kita mau bangga, oh batik diakui dunia, tapi kalau kita nggak beli batik, ya udah 7 tahun, 10 tahun lagi ya nggak ada batik, yang ada batik print. Apa kita bangga? Nggak ada, itu dicabut juga itu apa namanya status warisan tak benda itu dicabut juga kalau kita nggak bisa terus gitu. Itu yang Karena kita didik lah masyarakat tuh. Pakai deh batik gitu. karena penghargaan terhadap budaya Pak Iya, Bimanto ya iya. kurang. Orang beli barang-barang branded dari luar negeri, bangga dipakai-pakai begitu kan. Tapi Ah, lupa kita juga punya loh produk-produk kebudayaan yang harganya juga sama loh padahal begitu kan. Dan tapi lebih bangga lagi karena itu punya kita begitu kan. Tapi saya ini belum menjadi sebuah identitas atau belum menjadi sebuah kebanggaan di hati atau di ya. iya. Oke, Pak Bim, kita boleh jeda dulu sejenak mungkin ya untuk Eh, satu gitu ya. Saya masih menunggu atensi dari Anda smart listeners dan juga saya masih belum tanya ini ke Pak Bimanto, kain yang jadi favoritnya Pak Bimanto yang termahal itu yang mana sih, yang berapa sih, apa namanya begitu ya. Nanti akan dijawab di sesi yang terakhir. Smart listeners tetap bersama dengan kami masih dalam program Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Smart Community, sesi yang terakhir Smart Listeners. Tasya Rustama masih bersama dengan Anda dan masih bersama dengan Pak Bimanto Suwastoyo. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Wastra Indonesia dan beliau juga aktif loh Smart Listeners untuk membina para penenun Toraja Melo, dan tentu saja ini bisa memberikan sebuah dampak ekonomi yang luar biasa ya, di mana para penenun ini ya harusnya nggak hanya menenun kain yang biasa saja, tapi juga bisa dikomersialisasi, kemudian bagaimana pengelolaan keuangannya agar taraf hidup mereka bisa lebih meningkat lewat apa yang mereka kerjakan. Nah, di kesempatan kali ini Smart Listeners, kita ngomongin seputar Wastra Indonesia. Pak Bimanto, silakan dijawab pertanyaan saya. Mana kain yang paling menjadi yang mungkin harganya paling mahal kah, atau paling bagus kah, atau paling berkesan kah? Silakan. Seperti apa kainnya? Susah sih sebenarnya dibilang, banyak itu kainnya beragam jadi susah bilangnya. Tapi kalau bilang ada yang saya suka sekali itu kain ikat dari sekarang di Sulawesi Barat. Namanya ikat Kalumpang, Toraja. Jadi suku bangsa Toraja yang menenunnya itu. Itu bagus sekali geometris dan memang tidak untuk dipakai ya, tapi untuk dipajang gitu. Itu kualitasnya bagus sekali. Tapi kalau bicara, nggak ada sih sebetulnya. Kalau saya suka itu karena suka pribadi ya. Tapi kalau sebenarnya kesukaan itu udah merata loh. Kayak belum lama ini saya ngajar di Sintang di Kalimantan Barat. Aduh, ikatnya itu bagusnya, ampun. Cermat sekali mereka bikin ikatnya itu. Dan itu saya biasanya bilang, oh ikat saya favorit biasanya Indonesia Timur. Misalnya Sumba, Timor dan sebagainya. Itu banyak yang saya sukai gitu, karena ikat. Tapi sebenarnya banyak kok kain di mana-mana yang, kalau jatuh cinta terus saya tuh nggak bisa dicegah tuh, kepengen terus. Namanya anak saya bilang rakus, ya oke lah saya terima itu statusnya dibilang rakus. Tapi emang bener sih, kadang-kadang lapar mata gitu. Aduh kepengen, misalnya ada satu kain yang sangat rumit membuatnya dan hanya ada di 3 tempat di dunia, termasuk di Indonesia, satu di Bali. Namanya kain geringsing, tenganan. Itu satu kain itu bisa sampai 15 tahun dia bikin. Kan dia dicelup-celup berkali-kali dan ikatnya itu ikat ganda. Jadi benang lurus vertikalnya diikat dulu, terus benang yang horizontalnya juga diikat. Jadi pertemuan motifnya harus ketemu. Itu pengetahuan matematik luar biasa itu. Dan itu kainnya mahalnya setengah mati. Saya nggak kuat belinya. Saya kuat beli yang ecek-ecek, yang kualitas-kualitas. Kalau orang bilang kualitas 4 lah. Gitu. Itu baru mampu saya beli. Yang lain-lainnya saya nggak. Teman-teman saya ngiri kalau lihat teman saya ada yang punya yang harganya 30 juta, 40 juta, 80 juta. Ada yang 100 juta dan sebagainya. Ada yang bisa ditukar mobil. Banyak itu kain dari tenganan itu. Double ikat atau ikat ganda. Itu saya nggak punya. Walaupun saya suka sekali. Gak mampu. Duitnya udah kepake buat beli ini itu segala macam. Banyak maunya. Gitu. Kegiatan gitu ya yang mungkin dilakukan oleh Perkumpulan Wastra Indonesia selain tadi memberikan literasi, apakah ada hal-hal lain yang dilakukan gitu untuk meningkatkan atensi Pengetahuan. ataupun Ada, biasanya kita bikin workshop, bikin anggota kita kan banyak yang ahli ya. Ada ahli warna alam lah, ada yang ahli tenun, ada yang ahli batik. Jadi kita bikin pameran, kita bikin workshop, bikin talk show,
webinar, dulu sering banget webinar waktu COVID itu. Eh, tapi ya semua itu adalah wahana untuk menyebarkan pengetahuan atau kesadaran mengenai mengenai wastra lah. Tapi tetap aja kalau saya sih kepengennya anak-anak muda dulu gitu. Dan dari mana kita mulai ya dari anak kecil, dari anak SD itu harusnya mereka udah tahu dulu. Karena kalau kita nggak kenal, gimana kita mau cinta gitu kalau kita nggak kenal. Makanya kita harus tahu gitu wastra itu gimana sih bikinnya, susahnya, kenapa sih mahal, dan kenapa kita harus membantu para penenunnya gitu loh. Supaya kita terus bisa bangga sebagai bangsa. Oh kita punya, karena tenun kita tuh keragamannya nomor dua setelah nomor tiga sorry, setelah India dan Cina. Ragam kita banyak sekali, kaya sekali lah kalau dibilang tenunan kita. Setiap daerah ada tenunannya sendiri. Walaupun mungkin beda-bedanya dikit gitu, tapi ada motifnya beda, warnanya beda dan sebagainya. Tekniknya apalagi Baik. beda. Pak Bima, ada nggak terjadi di daerah-daerah begitu ya, yang mungkin masyarakat mudanya, anak-anak mudanya tuh sudah nggak aware lagi terhadap wastra di daerah tersebut, hingga akhirnya ya harus ada intervensi nih dari teman-teman pengkumpulan wastra Indonesia untuk ya melestarikan lagi atau gimana? Ada nggak kasus seperti itu? Ada, dan kita biasanya kita meng- kalau kita mengadakan misalnya training-training di luar daerah, di daerah-daerah di desa itu, biasanya kita minta yang mengumpulkan, kan ada mitra lokal ya, mitra setempat yang biasanya mengumpulkan siapa sih yang di training. Kita biasa men-training, kita minta yang tua ada, yang udah pinter, yang medium ada, yang masih muda ada. Jadi selalu ada yang muda, itu selalu harus ada. Itu salah satu cara kita supaya pengetahuan mengenai tenun itu masih ada gitu, masih terus ada. Dan itu kita bantu gitu loh. Kalau yang muda-muda, kalau misalnya tekniknya belum ada, ya kita magangin lah di penenun yang lebih dewasa, yang lebih mature, bisa belajar banyak. Dan kebanyakan senang sih saya di daerah itu, banyak sih di daerah masih banyak yang menenun anak muda ya. Kayak di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, di Muna itu juga masih banyak anak muda yang mau menenun kok. Cuman masalahnya kita harus memastikan bahwa kita harus membantu mereka memasarkan, itu kuncinya. Jangan jangan hanya menggantungkan diri pada pasar lokal, karena pengantungan diri pada pasar lokal itu biasanya idenya nggak ada inovasi gitu. Ya itu aja yang bikin itu, dan tidak merujuk kepada selera pasar di luar gitu. Itu yang kita bantu lah Baik. maksudnya. Pak Bimanto, waktu kita terbatas begitu ya. Mungkin adakah yang ingin Pak Bimanto highlight begitu sebagai pesan untuk masyarakat Indonesia agar aware lagi terhadap wastra Indonesia atau bagaimana? Silakan. Iya, kalau saya sih coba deh tahu lebih banyak mengenai wastra. Google kan sekarang, aduh gampang banget, tinggal tekan 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 kita udah dapet jawaban. Apalagi ada AI. Tanya dong wastra Indonesia apa aja, terus jumlah modelnya apa aja gitu. Itu kan bisa kita tanya di. Jadi kita harus mengetahui lebih banyak mengenai wastra kita, kekayaan wastra kita sendiri supaya kita lebih cinta gitu loh. Gimana kita mau cinta kalau kita nggak kenal gitu. Itu aja. Terus jangan jangan sungkan. Saya setiap hari pakai wastra walaupun bukan batik, karena batik bukan, ini kebetulan hari batik nasional, tapi saya tidak pakai secara hari-hari. Saya punya batik, tapi saya kebanyakan pakai tenun setiap hari. Paling nggak supaya ikut memperkenalkan gitu. Teman saya banyak nanya, ini apa, dari mana, dan sebagainya. Paling nggak secara nggak sadar mereka juga belajar. Jadi jangan sungkan pakai produk sendiri gitu. Itu nomor satu. Apa sih produk Chanel itu ditipu aja, itu buatan Cina, itu sama-sama buatan Cina. Dijualnya sana harganya berlipat-lipat. Padahal di sini kita punya, aduh, kain yang bagus-bagus yang bisa dipakai. Yang nggak kalah mutunya, jauh lebih bagus lagi. Dan harganya jauh lebih murah lagi kalau dibandingin dengan misalnya Chanel, apa Hermes gitu kan. Beda. Jadi pakailah, cintailah produk diri, produk negara sendiri, bangsa sendiri. Gitu aja Ya, cuma kuncinya kalau untuk saya. Pak Bimanto dipakai juga agar
orang-orang tadi seperti Pak Bimanto bilang bahwa ketika ngelihat kita pakai, oh ternyata ini kain Indonesia ya. Hingga akhirnya oh jadinya orang tertarik dan uh, awareness lagi di tempat-tempat yang lain dan akhirnya dari satu orang bisa dua orang bisa sekarang jadi bisa kan dari satu orang bikin gerakan kemudian bisa menjadi satu negara hingga menjadi hari nasional sendiri, Hari Batik Nasional. Ini kan luar biasa. Oke, Pak Bimanto, terima kasih untuk insight-nya dan terima kasih Sama. supportnya selalu ya. Dan semoga Sip. teman-teman di Wastra Indonesia bisa tetap solid dan tetap menggaungkan begitu ya cinta produk-produk tanah air terutama Wastra Indonesia. Terima kasih Pak Bimanto. Amin, sama-sama. Terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan hari Sabtu ini. Selamat berlibur dan selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga orang terkasih di kesempatan siang hari ini. Kami harus tutup. Akhir kata saya Tasya Rustama dan Pak Bimanto Suwastoyo. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Wastra Indonesia. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.